Khabib Nurmagomedov, atlet UFC asal Dagestan, Rusia. Setelah menang mengalahkan Justin Gaethje hanya dalam waktu 96 detik, Khabib mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun dari olahraga yang besarkan namanya. Berkarir sejak 2008, ia mencapai rekor sempurna tak terkalahkan sebanyak 29 kali pertarungan. Khabib tidak mau berlama-lama di panggung MMA tanpa didampingi oleh sang ayah yang telah meninggal dunia pada bulan Juli. Sehingga Khabib pun memutuskan pensiun untuk memenuhi janji pada ibunya yang telah memintanya berhenti bertarung. Meskipun begitu, ia telah menduduki peringkat pertama daftar pound for pound UFC, yang berarti dia telah resmi menjadi petarung terbaik untuk saat ini. Tak hanya karena rekor bertarungnya yang membuat makin dikenal di dunia pergulatan, ia juga terkenal karena kepribadiannya yang sederhana dan patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, ini wajib kita tiru. Bahkan ia lebih takut hukuman ayahnya daripada hukuman federasi UFC. Ya, saat itu musuh bebuyutannya, McGregor, menghina Islam sebagai agamanya dengan sangat rasisme. Oleh sebab itu, Khabib Nurmagomedov melakukan pukulan, dan pukulan itu sempat melukai musuhnya. Ketika ayahnya tahu, maka ayahnya memukul Khabib dan meminta maaf atas sikap putranya sekaligus anak didiknya pada federasi UFC. Terima kasih. Akhirnya federasi UFC mengerti alasan mengapa Khabib melakukannya. Apalagi dengan ibunya. Khabib sangat patuh terhadap ibunya. Ketika ibunya meminta untuk dia berhenti bertarung, ia pun tanpa mengeluh melakukan itu. Ia melakukannya pada tanggal 25 Oktober 2020. Ia mengakhiri aksi atletnya di atas oktagon. The Eagle of the Octagon berhenti pada tanggal 25 Oktober 2020. Apa yang bisa kita contoh dari Khabib Nurmagomedov untuk meraih kesuksesan? Baiklah, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Dari kisah Khabib Nurmagomedov ini, saya akan menginformasikan kepada kalian beberapa hal yang cukup mengesankan. 1. Ternyata untuk meraih kesuksesan sangat penting untuk mengenali diri kita sendiri, terutama bakat dan kemampuan diri kita. Bakat memang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakat setiap orang berbeda, tetapi ada bakat yang memang diberikan secara genetik atau bakat yang diberikan karena keturunan. Nah, bakat yang diberikan secara keturunan ini sama seperti bakat yang dimiliki oleh atlet UFC Nurmagomedov ini. Apa itu? Bakat yang dimiliki oleh Khabib Nurmagomedov adalah bakat bertarung. Bakat untuk menjadi seorang pegulat. Nah, ini didapatkan dari orang tuanya, sebab ayahnya adalah seorang pelatih elit spesialisasi gulat dan sambo di Dagestan, Rusia. Sehingga sejak kecil ayahnya sendiri yang melatih Khabib Nurmagomedov ini untuk menjadi seorang pegulat. Darah petarung dalam dirinya akhirnya membuat ia menjadi seorang atlet pegulat yang terkenal. Nah, ini berarti bila kalian ingin menemukan bakat terbesar dalam diri kalian, maka kalian bisa melihat
apa bakat dari kedua orang tua kalian? Mungkin bakat tersebut bisa kalian kembangkan karena bakat itu ada dalam diri kalian. Contoh, jika orang tua kalian berprofesi sebagai seorang guru, maka kalian bisa menjadi seorang dosen. Jika orang tua kalian memiliki kemampuan memasak, bisa jadi kalian suatu saat akan menjadi seorang master chef terkenal di dunia. Yang kedua, lawanlah rasa takut sedini mungkin. Ketika kita ingin sukses, maka kita harus bisa melawan rasa takut tersebut. Ini pernah dilakukan oleh Habib Nurmagomedov. Saat itu dirinya berusia 9 tahun. Ia dilatih oleh ayahnya sendiri untuk menghilangkan rasa takutnya dengan cara yang sangat ekstrim. Ya, ia diminta untuk melawan anak beruang saat itu. Karena memang dia tinggal di Rusia yang memang terkenal banyak sekali hewan liar seperti beruang di sana. Nah, ia diminta untuk melawan anak beruang tersebut. Ayahnya waktu itu memberikan pelajaran bahwa sesungguhnya rasa takut adalah musuh terbesar bagi dirinya untuk maju dan berprestasi. Bagaimana dengan kalian? Jadi, bila kalian ingin sukses dalam kasus ini, maka kalian harus mengembangkan perasaan kuat melawan rasa takut itu. Contoh, jika kalian ingin menjadi dokter hewan, maka ketika kalian melihat ada nasib kucing jalanan yang hampir mati atau mereka sangat kurus, mungkin ada perasaan jijik dari kalian. Tetapi jika kalian peduli, maka itu berarti kalian memang memiliki jiwa untuk menjadi seorang dokter hewan yang hebat suatu saat nanti. Begitupun ketika kalian ingin menjadi seorang chef terkenal, tapi kalian takut sekali menghadapi percikan minyak misalnya. Oleh sebab itu, kalian harus sering-sering membantu orang tua kalian di dapur. Ini adalah latihan untuk menghilangkan perasaan takut dalam diri kalian. Yang ketiga, bersabar dengan omongan orang. Habib Nurmagomedov mulai terkenal di dunia saat televisi menayangkan pertandingan UFC saat dirinya melawan Conor McGregor. Pertarungan kali ini diwarnai aksi rasisme sebab musuh bebuyutannya Conor McGregor melakukan penghinaan yang berbau agama. Ya, Habib adalah seorang muslim dan agama yang dihinanya adalah Islam. Ini sangat melukai seluruh umat Islam yang ada di dunia. Apa yang dilakukan McGregor memang tidak pantas untuk dilakukan. Ia sangat rasisme. Oleh sebab itu, Habib pun melaksanakan aksi balas dendamnya di panggung UFC dengan mengunci leher McGregor saat pertandingan. Nah, dengan demikian selesailah sudah apa yang disebut dengan auman singa dapat membungkam 1000 gonggongan anjing. Semua orang yang membuat telinga kita merah, membuat hati kita sangat marah, harus kita hadapi dengan sabar. Sampai akhirnya di waktu yang tepat, semua omongan tadi menjadi cikal bakal kesuksesan kita. Seorang yang bijaksana menyampaikan, belajarlah kalian sebagai pelajar dengan sangat giat, sampai-sampai kawanmu mengira bahwa kamu adalah jelmaan Albert Einstein. Artinya, kalian harus berjuang menjadi seorang Albert Einstein yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi seorang yang sangat sukses. Ya,
semua orang mungkin tetap akan bergunjing kita karena kita memang bukan manusia yang sempurna. Yang keempat, bila kita ingin sukses, maka ingatlah jasa kedua orang tua kita. Ya, kita harus mengingat jasa orang tua kita karena kesuksesan kita tidak terlepas dari doa dan upaya dari orang tua kita. Habib yang taat beragama sangat memahami bahwa ridho tillah fi ridho walidain. Oleh sebab itu, dia sangat taat kepada kedua orang tuanya. Ya, dia terkenal sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Itu bisa terlihat saat ayahnya meminta dia untuk berhenti melakukan aksi memukul McGregor di luar panggung saat McGregor melakukan rasisme terhadap agamanya. Dia pun melakukan. Bahkan dia mengatakan dia lebih takut ayahnya, dia lebih takut kehilangan ayahnya daripada dia harus takut terhadap hukuman UFC. Begitu pula dengan ibunya. Saat ibunya meminta dia untuk berhenti bertarung, berhenti menjadi seorang atlet pegulat, dia melakukannya langsung tanpa ada basa-basi, tanpa ada persyaratan apapun untuk kedua orang tuanya. Ingat jasa orang tua kita, maka insya Allah akan memberikan kesuksesan terhadap kita. Yang kelima, tetap rendah hati meski karir sudah setinggi langit. Tetap rendah hati meskipun kita sudah sukses. Tahu tidak kira-kira berapa uang yang diterima Habib Nurmagomedov setelah ia bertanding melawan Justin? 88 miliar. Itu belum termasuk bonus 1,3 miliar dari UFC. Total yang ia dapatkan adalah 89,3 miliar. Angka yang fantastis, mengingat Habib hanya bertarung saat itu sekitar 2 menit. Ya, dia telah mengalahkan Justin sekitar 2 menit saja. Wow, jumlah itu lebih dari cukup untuk membiayai jaksa Pinangki untuk operasi plastik atau mobil Ferrari yang biasa dipamerkan oleh para artis di Indonesia. Wow, Habib pun tidak pernah menolak untuk melakukan derma kepada siapapun. Ia menjadi sorotan kamera saat ia dan keluarganya tidak berada dalam kemewahan apapun. Ia tidak pernah memamerkan gaya hidup yang sangat mewah di media sosial. Dan memang gaya hidupnya tidak pernah mewah sama sekali. Bahkan suatu saat ia menolak tawaran yang bernilai 1,4 triliun dari promotor Timur Tengah untuk memintanya bertarung melawan salah seorang petarung saat itu. Ya, ini di luar UFC, maka ia pun menolak karena ia menyampaikan ia takut bukan karena takut bertarung terhadap lawan yang telah dipilih oleh promotor, tetapi ia sudah sering mengatakan bahwa ia bertarung untuk gelar juara, bukan untuk uang. Seharusnya sikap ini yang patut kita tiru.